Halo Sobat BS Studio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama desain dua dimensi. Oke, kita buka Corel Draw-nya, kemudian kita buat lembaran baru ya. Seperti kemarin kita buka lembaran baru. Oke, pixel sudah sesuai, kita oke. Di kesempatan yang lalu kita mengenal pick tool dan shape tool ya. Nah, sekarang kita akan memakai tool yaitu text tool, yaitu F8 text tool ya. Itu kita kalau mau cepat kita memencet dengan F8 saja. Dan berikut turunannya yaitu kita akan memakai patch tool dan shadow ya, dan line. Jadi di sini kita akan belajar membuat teks di Corel Draw dengan beberapa action ya. Oke, kita membuat Corel, kita lagi ngerekod Bude. Makasih Bude. Cobain. Nah, ya, cobain. Ya, kita perbesar biar mudah melihatnya. Nah, kalau untuk memperbesar huruf ini ada beberapa versi. Kita bisa menggunakan Fix tool dengan cara menarik seperti kemarin, menarik di bagian sudut ini, atau juga kita bisa menggunakan font size, jadi menggunakan besaran huruf. Jadi di sini ada berapa pitch ya, pitch yang mau kita gunakan, ataukah 100 bit atau 150 bit atau berapa ya. Jadi kalau kita mau mengatur sesuai keinginan kita bisa dengan cara menarik. Jadi kita nanti bisa membesarkan sesuai dengan bidang yang kita perlukan. Oke, sekarang ini kita sudah membuat tulisan cobain. Nah, untuk memilih jenis huruf, kita aktifkan dulu hurufnya ini memakai tool, kita aktifkan. Nah, setelah aktif itu di bagian toolbar atas itu ada font list dan ada size font, yaitu besar huruf dan jenis huruf. Kalau font list ini besar apa jenis huruf ya. Nah, di sini kita klik ke bawah dan kita bisa memilih berbagai macam huruf. Nah, karena posisi kita ini di bawah sini, jadi kita tidak bisa melihat huruf yang setelah kita buat tadi. Jadi ini akan kita geser biar kita bisa melihatnya. Jadi kita aktifkan dulu, kemudian kita move ke samping sini. Jadi kita keluarkan ke luar area dulu dan kita milih. Nah, uniknya di Corel ini, ketika kita memilih huruf itu secara otomatis view huruf itu akan langsung terlihat. Jadi ketika kursor kita arahkan ke jenis huruf, itu huruf yang kita buat tadi secara otomatis langsung berubah. Jadi kita bisa langsung melihat view-nya. Itu berbeda dengan kalau kita memakai software-software yang lain ya. Nah, kita untuk belajar ini
kita memakai huruf yang sederhana saja dulu. Jadi nanti masalah selera huruf nanti teman-teman bisa memilih sendiri. Nah, di sini saya akan memakai BrushScript MT ya. Oke. Ini jenis huruf BrushScript MT. Nah, di sini kita besarin lagi. Nah, setelah kita membuat huruf, kita akan mengubah warnanya terlebih dahulu dengan warna, misalnya kita ganti dengan warna kuning saja biar mudah. Maaf, lupa belum diaktifkan, jadi ini huruf kita aktifkan dulu. Kita ubah dengan warna kuning seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat penebalan huruf ini kita bisa mengganti dengan memberikan kontur. Untuk penebalan kita akan memberikan kontur warna hitam. Itu ada dua cara, yaitu dengan cara yang pertama ini dengan membuat huruf double. Jadi membuat huruf double ini dengan cara seperti ini. Ini kita copy, edit, copy. Nah, kemudian huruf yang ini kita rubah garis konturnya. Ini kan nggak ada garis kontur ya, ini kita beri garis kontur dengan warna hitam. Oke, dengan cara kita menggunakan tool pen tool, outline pen ya, bukan pen tool. Kalau pen tool itu untuk menggambar, kalau outline pen itu garis. Jadi untuk, nah di sini karena belum ada garis konturnya, maka di sini masih non ya, belum ada garis kontur atau garis outline. Jadi di non ini kita rubah ini menjadi 10. Jadi hasilnya seperti ini, langsung ada view-nya. Dan 10 ininya oke, biarlah oke semuanya, kemudian oke. Nah, di sini yang warna asli huruf masih berwarna kuning, dan di sini kita warnai dulu menjadi warna hitam semuanya, jadi biar terlihat tebal seperti ini. Nah, jadi seperti ini kan. Kemudian kita pastekan huruf yang kita copy tadi, walaupun ini sudah kita rubah, tapi waktu kita paste itu masih dalam huruf yang pertama tadi, dengan cara klik kanan paste. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi keunggulan kita membuat kontur dengan menggunakan double huruf, di sini kita bisa menggeser atau konturnya ini kita bisa buat tebal tipis dengan cara kita geser huruf yang kita paste tadi, huruf kopian tadi. Jadi ini bisa kita geser seperti ini. Kita bisa menggunakan pick tool. Nah, lihat ada, ketika ada tanda silang seperti ini, berarti huruf bisa kita geser. Nah, bisa kita geser seperti ini ya teman-teman ya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan pada keyboard tanda panah ke atas, ke bawah, ke samping, atau ke samping kanan atau ke samping kiri dengan cara seperti ini. Jadi kita sesuaikan dengan keinginan kita berapa tebal tipisnya shadow. Nah jadi kalau kita memakai keunggulan memakai double huruf itu seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat kontur dengan cara kedua. Ini kita pastekan kembali. Jadi ini kita geser dulu,
kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah. Nah, supaya ini tidak berubah, maka ini kita grup. Jadi kita aktifkan kedua-dua huruf tadi, kedua-duanya dengan cara di kolom seperti ini, dikurung dengan menggunakan pikul seperti ini. Kemudian kita grup. Jadi grup ini biar menjadi satu, kita jadikan grup dengan cara klik kanan, grup. Nah, atau kita juga bisa mempersingkat waktu dengan menggunakan Ctrl G ya. Jadi ini lihat pada kursor, kita bisa klik kanan dengan grup atau dengan Ctrl G. Oke. Nah, karena tadi yang kita sudah mengcopy huruf yang pertama, maka kita akan pastekan. Nah, waktu kita paste tadi, posisi huruf masih pada tempat yang pertama kita membuat mengcopy tadi. Oke, kita akan mempaste huruf yang pertama tadi. Itu klik kanan, paste. Nah, sekarang kita akan membuat kontur huruf, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau tadi dengan kita membuat double huruf, kemudian kita kasih outline yang lebih besar, dan kemudian kita paskan dengan huruf hasil paste. Nah, sekarang kita akan membuat kontur huruf dengan menggunakan efek huruf ya, efek tool dengan efek kontur tool. Jadi kita klik kontur tool. Oke, kemudian nah, setelah kita ada efek kontur tool ini, kita ubah dulu di bagian toolbarnya. Ini ada 3, di sini ada angka 3. Angka 3 ini menunjukkan jumlah kontur yang akan kita buat. Jadi di sini kita coba dulu satu dulu. Nah, satu seperti ini. Nah, ini secara otomatis ya. Nah, ini, dan di sini ada 3 kategori. Untuk di bagian paling kanan ini adalah kontur di bagian luar. Untuk di bagian ini adalah kontur secara center. Beda ya, kontur secara center hasilnya berbeda. Dan yang di sini kontur di bagian dalam. Nah, untuk di bagian center, di bagian dalam itu hampir sama karena ini kita tulisannya dalam bentuk center ya. Oke, kita akan memakai di kontur bagian luar. Kita kembalikan kontur bagian luar. Jadi kontur bagian luar di sini ini ada 3 tingkatan. Jadi ketika kita menggunakan kontur warna hitam dan huruf asli kita itu warna kuning, maka dia akan membentuk gradasi dari kuning ke warna hitam. Nah, di sini ketika kita ubah warna konturnya dengan warna lain, misalnya kita rubah dengan warna biru tua atau biru yang tinggi atau biru muda atau merah, itu di outline-nya itu kita rubah. Jadi di ada gambar pena ini kita rubah. Semisal kita ubah warna biru. Oke, dan fillnya juga kita ubah warna biru. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Lihat, jadi ada gradasi. Nah, bagaimana kalau ini kita kurangi atau kita tambahi tingkatan ini? Nah, kalau kita mau menambahkan tingkatan ini, maka tingkatan ini semakin kecil tetapi juga semakin halus. Jadi seperti ini.
Ini kita naikkan menjadi 4 atau 5 tingkatan. 1, 2. Nah, jadi dia akan seperti ini. Jadi akan membuat blur. Nah, kita kembalikan ke 1 tingkatan saja. Nah, jadi perbedaan dengan kita menggunakan kontur tool, yaitu tool pembuat kontur, itu hasilnya sedikit berbeda dengan kalau kita menggunakan double huruf. Jadi ini nanti akan pembuatannya itu tergantung di desain yang akan kita buat. Oke, untuk sementara pembahasan tentang bagaimana kita membuat kontur huruf sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya dan bisa mengikuti desain 2 dimensi ini dari step by step sampai ke tingkat akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.